Saya Siti Rahayu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 MIPA 2 dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan perwakilan untuk memimpin doa. Silakan memimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, kita berdoa percaya masing-masing dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit. Sebelum belajar, sudah semangat? Semangat. Hok, berdiri dulu atuh. Berdiri dulu. Regangkan tangan kalian dan bilang semangat. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oh, kali kita bilang. Kenapa lemas? Oh, jangan lemas ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. Semangat. 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 Nah, itu. Oke, terima kasih tadi ada yang sudah membantu ibu ya. Menyediakan alat bahan. Sebelum ini dulu ya, ibu mau persiapkan dulu PowerPoint-nya dulu. Sebelum memulai pembelajaran tentang larutan elektrolit, ibu minta kalian buka HP kalian. Nanti kemudian ibu akan share soal untuk pretest dulu. Karena ibu ingin tahu kemampuan kalian tentang konsep larutan bagaimana. Sudah dapat? Sudah. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah? Oke, 5 soal cukup ya. Nah, masih ingatkah kalian tentang larutan? Ada yang ingat? Larutan, apa sih itu larutan? Kalau ada yang ingat, acungkan tangan. Campuran dari zat terlarut dan terlarut. Campuran dari zat terlarut dan terlarut itu disebut dengan larutan. Ada yang berbeda pendapat? Bu, larutan menurut saya seperti ini. Kan tadi kata temannya, kata Putri, bahwa larutan adalah campuran dari dua zat. Adanya zat terlarut dengan larut. Ada yang berbeda? Ada yang menambahkan, Bu? Ada yang kurang? Oke, apa? Homogen antara larut dan zat terlarut. Nah, campuran homogen. Betul homogen? Betul. Contohnya, misalnya apa yang kalian kenal di kehidupan sehari-hari, larutan apa? Campuran tiga. Itu merek, jangan pakai merek. Larutan garam. Nah, itu kan ada zat terlarutnya, ada pelarutnya. Nah, gitu. Terus ini kan ada apa sih bedanya? Ada apa bedanya larutan gula, larutan garam, dan juga larutan cuka? Apa yang membedakan? Larutan gula mah yang Besokan. kalau pelarutnya itu kalau larutan gula mah air, terus yang dilarutkannya gula. Gula. Kalau larutan garam mah yang pelarutnya air, yang dilarutkannya garam. Kalau larutan cuka yang larutannya pelarutnya air, yang dilarutkannya. Berarti tadi zat terlarutnya yang berbeda. Ada garam sebagai zat terlarutnya kalau untuk larutan garam. Kalau untuk larutan gula, zat terlarutnya adalah gula. Kalau untuk cuka, zat terlarutnya adalah cuka. Oke. Oke, di sini pernah melihat gambar seperti ini? Pernah.
peristiwa tersebut? Berbuat. Apa peranannya? Buat konduktor Buat konduktor. Konduktornya apa? yang penyalur. Penyalur. Konduktor? Apa? Oh ya. Apakah hanya air atau terdapat partikel yang lain yang terlarut di dalam sungai tersebut? Ada partikel lain tidak? Ada tidak? Ada. Kita lihat ya. Nanti supaya kita bisa tahu lagi. Selanjutnya. Nah, kompetensi dasarnya hari ini kita akan menganalisis perbedaan sifat larutan elektrolit. Nah, tujuannya ini ya, melalui percobaan peserta didik dapat mengidentifikasi gejala daya hantar listrik. Terus kemudian dapat menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik. Kemudian mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan daya hantar listrik. Kemudian kalian harus bisa merangkai alat uji larutan elektrolit. Bisa tidak merangkai alat uji? Bisa. Oke. Di video kali ini kita akan membahas tentang fotonik yang merupakan tanda perhatikan tentang fotonik dan apa manfaatnya dan tentu akan membentuk efektif dan efektif seperti hal yang menyebabkan sel mencium ataupun pecah. Selain itu, ia juga berperan dalam transfer info pada sel saraf. Dan hal ini sangat mempengaruhi kinerja dari organ penting seperti jantung, paru, dan. Lalu, bagaimana kita bisa kehilangan diam saat beraktivitas? Ion berperan untuk menggiring air menuju ke kulit terlihat bebas sebelum mulai main. Kering akan mendarat laut ke udara, dan yang tersisa itu apa? Jadi, lebih baik minum air mineral saja ya, kecuali kalau dagingnya. Kalau untuk beraktivitas yang berat ya, minuman seperti itu. Jadi, penting untuk mengisi kembali cairan tubuh yang hilang dengan air mineral. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih, silahkan like jika kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Nah, hari ini langkah-langkah pembelajarannya itu mulai dari orientasi masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, penyelidikan, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Oke, udah biasa kan? Waktu itu udah pernah kan PBL sama ibu? Nah, sama aja. Nah, ini ada video ya, satu lagi. Pada musim hujan, beberapa wilayah di Indonesia sering dilanda musibah banjir karena curah hujan yang sangat tinggi, sehingga banyak menenggelamkan perumahan penduduk. Nah, menyikapi kondisi banjir, pihak PLN segera mengambil tindakan cepat dengan memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah transformator atau trafo yang meredam air banjir. Nah, tahukah teman-teman mengapa pihak PLN mengambil tindakan tersebut? Apakah air banjir dapat meningkatkan arus listrik sehingga dapat membahayakan penduduk? Atau pernahkah teman-teman mendengar informasi tentang larangan menangkap ikan menggunakan cara menyetrum? Larangan ini dilakukan karena penangkapan ikan dengan cara setrum dinilai mengganggu kelestarian sumber daya ikan, merusak lingkungan, dan membahayakan nelayan sendiri. Ikan nelayan mencari ikan di sungai atau di laut dengan cara menyetrum bisa membahayakan keselamatan nelayan. Pada musim hujan, beberapa wilayah di Indonesia sering dilanda. Ini kita ada dua video yang fenomena yang ibu tampilkan. Yang pertama fenomenanya tentang banjir. Yang kedua tentang apa? Penangkapan ikan. Menggunakan apa?
yang Nah, tahukah teman-teman mengapa pihak PLN mengambil tindakan? Kenapa PLN segera memutuskan aliran listrik yang menuju ke arah trafo? Ada apa? Kenapa? Ada yang tahu? Oke, kenapa? Karena air tersebut kebanyakan telah bercampur dengan sedimen dan mineral yang membuat molekul air mengalami ionisasi lalu menjadikan air tersebut dapat menghantarkan arus listrik tersebut. Nah, ternyata itu ya, ternyata bahaya juga ya ketika banjir melanda terus tiba-tiba listrik tidak dipadamkan, itu membahayakan berarti. Tersebut, apakah air banjir dapat menghantarkan arus listrik sehingga dapat menghantarkan tadi? Harus sesuai kata temannya, dapat menghantarkan listrik, dapat membahayakan, dapat membahayakan penduduk? Ini ada lagi yang Atau pernahkah teman-teman mendengar informasi tentang larangan menangkap ikan menggunakan cara menyentuh? Pernah mendengar larangan? Pernah mendengar larangan untuk menangkap ikan menggunakan listrik? Nah, larangan ini dilakukan karena penangkapan ikan dengan cara setrum dinilai mengganggu kelestarian sumber daya ikan, merusak lingkungan, dan membahayakan nelayan itu sendiri. Ketika nelayan mencari ikan di sungai atau di laut dengan cara menyetrum, di sekitar alat setrum tiba-tiba muncul banyak ikan yang mengapung karena mati. Nah, pertanyaannya, mengapa ikan-ikan di sekitar alat penyetrum bisa kenapa mati? Ikannya kenapa bisa mati? Bapak? karena setrum ikan menggunakan alat yang digunakan untuk menangkap ikan memberikan suatu tegangan listrik yang dihasilkan. Karena terus selain tegangan listrik, adanya tegangan listrik yang dihasilkan dari baterai aki atau akumulator tersebut yang bisa menyebabkan ikan tersebut mati. Oke, selanjutnya. mati? Apakah air sungai dan air laut dapat menghantarkan arus listrik sehingga menyebabkan ikan-ikan mati dan membahayakan keselamatan nelayan? Apakah air sungai dan air laut dapat menghantarkan arus listrik sehingga menyebabkan ikan mati dan membahayakan nelayan? Juga tidak? Bisa. Bisa membahayakannya apa? Makanya itu pemerintah melarang. Karena kita sudah tahu berarti tidak boleh. Nah, sekarang silahkan kalian bergabung dengan teman kelompoknya yang waktu kemarin ibu sudah share ya di grup. Silahkan bergabung dengan teman kelompoknya, bikin lingkaran karena kita akan praktek ya dan akan berdiskusi juga. Silahkan. Oh iya, sebelum mulai praktikum seperti biasa, jas labnya dipakai. Nah ini silahkan pakai dulu. Silahkan bergabung dengan teman-temannya. Oke, sudah siap? Tasnya jangan gini. Handphonenya hati-hati. Oke, sekarang handphonenya dibuka. Kemudian kalian ini ibu punya bahan ajar sama LKPD. Silakan aja kalian seperti biasa di scan kode QR-nya. Bahan ajarnya selain dari buku yang ibu berikan, bahan ajar yang ibu berikan ke kalian, kalian boleh juga mencari informasi di sumber yang lain. Ada buku paket, silahkan pakai buku paket kalian. Silahkan bahan ajar dan LKPD-nya dibuka di scan. Sudah terbuka. Boleh di scan, silahkan. Oke, dibaca dulu. Diskusikan, di sana ada permasalahan ya di LKPD-nya. Buka bahan ajarnya, kemudian buka LKPD. Di sana ada permasalahan. Jangan lupa nama kelompok dan nama anggotanya. Silakan. Oke, ada permasalahannya kan? Sudah? Nah, ada tempat. Sekarang, oke, bareng-bareng. Ada yang punya buka bareng-bareng dulu masalahnya.
Ada yang tadi, yang ada permasalahan yang tadi, yang ketika ikan dengan apa, mancing ikan dengan seterun, dan yang satunya lagi apa, banjir. Itu. Kemudian ada 3 pertanyaan lagi yang di blok. Sudah beres? Sudah. Kelompok 2 beres? Beres. Kelompok 3? Beres. Oke. Sekarang tahap selanjutnya. Oke, sekarang baca LKPD-nya. Ada yang tahap selanjutnya kan? Apa di sana? Langkah selanjutnya? Melakukan membimbing individu dan kelompok untuk penyelidikan eksperimen. Oke, sebelum ke eksperimen, di sini diperkenalkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan ya. Untuk alat seperti biasa, gelas minyak, botol semprot. Kemudian di sini ada ini untuk ini ya, apa namanya, menyimpan baterai, tempat penyimpanan baterai nanti untuk alat ujinya ya. Kemudian ada lampu, ada tang untuk memotong kabel ya. Cuman kalian kalau memotongnya jangan sama aja, nanti akan patah. Jadi sedikit-sedikit saja, nanti kemudian kabelnya ditarik. Terus ada kabel, ada baterai, ini kemudian isolatifnya ya, gula. Untuk di LKS kan ada NaOH. Kebetulan karena NaOH-nya tadi ibu cek ternyata sudah rusak, jadi tidak memungkinkan untuk kita pakai. Jadi sudah, cuman kita akan menguji larutan elektrolitnya hanya sebanyak 5 saja. Kemudian kalian baca di sana, nanti kalian harus merangkai alat. Di sini ada contoh rangkaian alatnya. Ini yang ibu sudah buat. Nanti kalian ikuti bagaimana cara merangkainya. Nah sekarang silahkan perwakilan kelompok untuk membawa alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini sekarang kasih label supaya bawa label bukan. Nah nanti saja. Label sudah nih. Label ini bawa dulu label sama gelas dulu aja. Nanti baru bawa label. Nah, kasih label, si gelasnya dikasih label nama larutannya supaya tidak tertukar. Nah, iya. Satu orang saja. Jadi ini jangan terlalu banyak karena takut kena ya, buka. Kalau mau video supaya nanti pas buat laporan ya, udah silahkan saja kalian mau video hasilnya. Nanti tinggal laporannya kan mau dalam bentuk video, mau dalam bentuk apa itu kan? Kalian apa? Laporan ke ibu berupa tertulis silahkan. Ya, mangga badai video, badai laporan kan tulis silahkan. Oke. Itu biar nanti bisa vakumnya terendam. Kalau cuka aku kecium aromanya. Ini air ya, tapi ini air ya. Ini cuka. Dia bau. Apanya? Mau di video silahkan. Ambil di video. Nanti hasilnya bagaimana? Supaya nanti kelihatan terang, karena kita ruangannya yang terang ya, ada di meja itu, tadi kita tahu hasilnya bagaimana, lampunya nyalanya terang atau boleh sih, silakan rangkai alatnya, lihat, nah lihat, silakan buat ya, kita rangkai dulu alatnya. Rangkai dulu alatnya atau mau terserah. Kurang panjang. Sepatu terlepas.
Masuk ke itu cari okta. Kalian tempat di mana? Nanti yang nggak dapat siapa? Iya yang nggak dapat. Sabar. Berarti nanti untuk Kirim wanita dong okta harus kenceng. harus kencang. Itu udah kenceng. Karena kan ini kan kita nggak tahu banyak api kan sama. Api. Oh iya, apinya ada di ujung ya. Tadi ini kemana kalau garas? Coba lagi masukin aja. Itu sudah penilaian. Kenapa sudah dibereskan? Kan masih diskusi. Silakan. Tadi kan kita sudah dapat sampel data ya dari hasil praktikum tersebut. Sekarang yang harus kalian lakukan, buat hasil praktikum tadi ke dalam bentuk poster atau peta konsep yang menarik. Silakan diskusikan dengan temannya yang tadi sudah didapat, kemudian dituangkan dalam bentuk poster atau peta konsep. Silakan diskusikan dengan teman. Sambil Ibu menilai pengertian kalian ya. Buat yang mengaku. Ya. Sudah semuanya sudah dapat? Posternya sudah ada? Sudah. Ini mau kemana? Bentuk apa? Oh, poster. Oke, kalau ini peta konsep. Oke. Kamu kenal apa? Poster apa? Peta konsep. Oke. Sudah beres ya? Oke, sekarang Ibu minta untuk sebelum kesini peta konsepnya kirim ke Ibu ya. Nah, ini yang sudah masuk satu saja ya. Sudah masuk ke Ibu. Nah, ini ada. Satu kelompok saja sebagai perwakilan ya. Silakan kelompok. Nah, silakan presentasikan. Nanti kalau ada waktu satu kelompok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini adalah hasil penjelasan tentang larutan elektrolit, dan non-elektrolit. Larutan elektrolit bisa disebut juga dengan konduktor elektrik. Jenis larutan ini ada yang sifatnya kuat dan lemah, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jika di sekitar penghantar listrik, elektrode tidak muncul gelembung-gelembung gas dan lampu tidak menyala ketika diuji. Larutan elektrolit kuat, yakni larutan yang semua molekulnya terurai menjadi ion-ion. Karena itu, banyak ion penghantar listrik yang terbentuk. Sedangkan larutan elektrolit lemah, yakni larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi, sehingga hanya sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Larutan-larutan non-elektrolit terdiri atas zat-zat yang terlarut dalam air tidak terurai menjadi ion. Jumlah air. Untuk non-elektrolit gula, etanol atau alkohol. Dan jelas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Ternyata tentang larutan elektrolit dengan non elektrolit ternyata temannya sudah ada yang sampai elektrolit kuat dan lemah. Kelompok selanjutnya ini yang sudah mengirimkan itu kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan secara singkat terkait larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu larutan. Larutan merupakan campuran homogen antara pelarut dan juga yang dilarutkan. Lalu larutan elektrolit kuat merupakan larutan yang dapat menghantarkan listrik secara baik dan juga terionisasi sempurna. Lalu larutan non elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dan terionisasi sebagian. Dan yang terakhir, larutan non elektrolit merupakan larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik dan juga tidak dapat terionisasi. Setelah tadi melakukan praktek, dapat disimpulkan bahwa merupakan elektrolit kuat, lalu cuka serta isotonik merupakan elektrolit lemah, dan yang terakhir air dan gula merupakan non elektrolit. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tadi sudah senang prakteknya sudah melihat tentang konsep dan posternya juga sudah ditampilkan cukup bagus ya, sangat bagus menurut Ibu. Kalian sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan penyelesaian masalah. Nah, tadi kan ada masalah ya. Tadi katanya pas kita ternyata uji coba ternyata air itu bukan senam uang menghantarkan listrik. Padahal sebetulnya air itu bisa menghantarkan listrik tidak? Bisa. Contoh apa yang sederhana? Ketika yang tadi yang mana? Yang kali tadi, menangkap ikan tadi. Selain menangkap ikan, kalian pernah mengecas HP? Pernah memastikan bahwa tangan kalian kering? Kering, tangannya harus kering. Kalau misalnya basah bagaimana? Nah, berarti ketika kita menggunakan peralatan listrik, kita harus selalu memastikan tangan kita senantiasa dalam keadaan tersebut sehingga supaya tidak terjadi tersetrum tadi atau tersengat listrik tadi. Nah, terus selanjutnya apalagi tadi kan ada masalah ya di awal itu ternyata mancing ikan pakai strum itu tidak boleh, dilarang oleh pemerintah. Kemudian permasalahan ketika banjir tiba, bahwa ketika banjir tiba itu aliran listrik harus segera dihentikan. Kira-kira ada nggak sih alternatif lain supaya ketika memancing ikan supaya aman? Itu kan tadi ternyata kalau kita pakai listrik itu membuat apa? Ekosistemnya bagaimana? Ekosistemnya nanti akan ikan yang kecil nanti akan ikut nanti dan rusak. Berarti pakai apa kira-kira? Alat manual. Terus ada lagi bisa nggak sih pakai yang lain selain pancingan? Jala. Nah, selain jala. Sama aja jala jari. Kalau zaman dulu ada sebuah penelitian pakai apa ikan itu paling senang melihat apa? Apa tadi ada? Bukan, paling senang kalau ikan itu melihat cahaya. Bisa gitu. Supaya mancing ikan itu ikannya supaya banyak. Nelayan itu kadang-kadang suka bawa cahaya. Jadi ikan akan mendekat karena dia senang dengan yang namanya cahaya ya, kalau untuk nelayan, kalau yang di laut kan majikannya kebanyakan malam gitu. Nah, jadi pakailah alternatif yang lain supaya bisa ekosistem tetap aman dan kita mendapat ikan yang berkualitas yang bagus juga. Terus kemudian ketika tadi banjir, bagaimana solusinya supaya trapot tersebut tidak tergenang air? Di yang tinggi. Traponya disimpan bagaimana? Disimpan di tempat yang tinggi, ditinggikan. Jadi untuk wilayah-wilayah banjir harusnya pemerintah itu melakukan traponya disimpan untuk di tempat yang agak tinggi supaya tidak mudah
dari pelarut dan zat terlarut. Berasal dari senyawa ion dan senyawa kovalen. Nah, kalau yang senyawa kovalen ada yang bisa menghantarkan arus listrik atau terurai secara sempurna. Ini contohnya ya. Untuk yang elektrolit itu yang senyawa kovalen ini ada yang tidak terurai, ada yang mengalami ionisasi. Ada yang satunya lagi tidak mengalami ionisasi, sehingga ini disebut sebagai non-konduktor. Non-konduktor artinya dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian nanti kalau yang terionisasi bagaimana? Ada selain senyawa kovalen, ada senyawa ion. Dia mengalami ionisasi dan menghasilkan larutan elektrolit. Nah, untuk elektrolit sendiri nanti adalah dibedakan berdasarkan daya hantar listriknya. Oke. Ini ya. Larutan adalah campuran. Oke, maaf. Nah, larutan adalah campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fase homogen, di mana setiap zat yang bercampur secara merata di seluruh campuran. Tadi terlihat kan merata. Kita nggak tahu mana partikel zat terlarut, mana partikel pelarut. Kemudian, nah, komponen larutan ada pelarut dan zat terlarutnya. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kalau pelarut itu jumlahnya yang lebih banyak itu disebut pelarut. Kalau yang jumlahnya lebih sedikit itu disebut dengan zat pelarut. Kalau pelarut itu tidak akan berubah. Pelarut itu tidak akan berubah. Ingat ya kata kuncinya, pelarut tidak akan berubah. Yang berubah adalah zat terlarut. Contohnya zat terlarut ini kayak tadi kan ada larutan gula. Gulanya terlihat tidak di sini? Tidak. Ada gulanya. Sehingga artinya bahwa zat terlarut sifatnya strukturnya berubah. Selanjutnya nih, larutan elektrolit dan non elektrolit. Berdasarkan sifat daya hantar listriknya, larutan dibedakan atas larutan elektrolit dan non elektrolit. Menurut Arrhenius, dalam larutan zat elektrolit terurai menjadi ion-ion bermuatan listrik dan ion tersebut selalu bergerak bebas. Zat elektrolit kuat terurai sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak ion. Elektrolit lemah hanya menghasilkan sebagian ion-ionnya ya. Kemudian dalam larutan zat non elektrolit tidak terurai menjadi ion-ion. Terus kemudian kemampuan suatu zat terurai dalam larutannya dinyatakan dengan derajat ionisasi atau kita lambangkan sebagai alfa. Elektrolit kuat alfanya 1 harganya. Kalau elektrolit lemah dari 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Dan untuk elektrolit lemah itu alfanya sama dengan 0. Oke. Nah, ini gambaran secara mikroskopisnya. Jadi tadi kata Ibu kan tadi gula, kenapa gula nggak nyala kan? Karena ini dia masih dalam wujud struktur molekul gulanya sendiri. Ya, dia tidak berubah. Beda halnya dengan garam. Ini ada apa? Yang bermuatan apa? Negatif dan positif. Ini molekul airnya. Tadi kan kata itu pelarutnya tetap dia tidak berubah. Tapi yang akan bergerak bebas adalah molekul zat terlarutnya tersebut menjadi ion positif dengan ion negatif. Kemudian ada lagi gambar larutan elektrolit lemah. Nah, di sini di elektrolit lemah ini hanya sebagian yang menjadi ionnya. Nah, ini ada ionnya di sini sama. Ada yang menjadi CH3COO- dan ada yang masih dalam wujud cukanya sendiri. Sehingga daya hantarnya sangat rendah. Tadi kan nyala lampunya bagaimana? Karena hanya sebagian tadi. Paham? Jadi nanti kalian bisa membedakan ada larutan itu, ada larutan yang dapat menghantarkan listrik, ada yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kalau menghantarkan listrik karena ion-ionnya bergerak bebas. Tapi bedaannya, kalau misalnya itu punya garam, bukan larutannya, garam aja, sama itu dialiri elektroda yang tadi. Apa kemungkinan garam tersebut akan menghantarkan arus listrik? Tidak. Kenapa? Tidak ada pelarutnya. Karena bukan dalam wujud atau larutan. Oke. Waktunya ya, yang sudah sedikit lagi. Nah ini apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Kita belajar apa? Elektrolit. Nah, elektrolit. Terus apa lagi? Larutan. Terus zat pelarut. Terus tadi apa perbedaan
elektrolit dapat menghantarkan listrik, non elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Oke. Ada yang mau menyebutkan contohnya? Contoh, oke. Gula sama air. Gula sama air. Tadi air kalau itu apa? Alkohol. Etanol. Oke. Alhamdulillah ya, materi hari ini sudah selesai. Materi di pertemuan selanjutnya adalah nanti kan tadi Ibu belum membahas secara keseluruhan ya tentang larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Minggu depan kita akan membahas kupas tuntas mereka asalnya dari mana, kenapa bersifat larutan elektrolit kuat, kenapa dia harus lemah dan non elektrolit tersebut. Oke. Jangan lupa silahkan kalian cek handphone kalian, kemudian lihat di sana sudah ada post-test yang Ibu berikan, kerjakan. Kemudian tak lupa kalian menilai antar teman kalian, kamu menilai siapa, kemudian kalian catat namanya siapa, kemudian kirim ke Ibu ya. Semoga hari ini ilmunya yang diperoleh semoga bermanfaat dan berkah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, slide-nya boleh dibuka dan dilakukan kembali. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Semoga video tersebut memberikan manfaat bagi kita semua dan terutama memberikan nilai yang terbaik bagi saya sehingga membawa saya lulus dalam PPG dalam jabatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.